Alhamdulillahirrahmani arsala bil huda wa dini haqqi mustafahu ahmada. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sayyidi tahirin mutahhar dhil wajhil azhar wa nuril anwar wa sahibil hawdi wal kautsar wal mubarra an kulli aibin wa danasil batini wal madhar wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Meneruskan pembahasan sebelumnya daripada hal-hal yang membatalkan puasa yang kemarin sudah dibahas. Hal yang membatalkan puasa itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah bagian yang membatalkan pahalanya tapi puasanya tidak batal, dan yang kedua adalah membatalkan puasanya. Apakah pahalanya juga batal? Dilihat. Kalau dia membatalkannya dengan tanpa udzur, maka pahalanya pun juga dikatakan batal. Tapi kalau dengan udzur, maka pahalanya tetap dia dapatkan sampai dia batal. Kemarin sudah dibahas juga yang pertama daripada hal yang membatalkan puasa, yaitu adalah sampainya suatu benda ain sampai ke anggota tubuh, yaitu lambung atau ke otak, melalui daripada 5 rongga yang terbuka, yaitu adalah kemaluan depan, kemaluan belakang, kemudian mulut, kedua telinga, dan juga hidung. Dan kemarin sudah dibahas secara rinci insyaallah ta'ala. Kemudian kemarin juga sudah disinggung masalah seseorang yang muntah. Bagaimana hukum seorang yang muntah? Maka kita masuk di hal-hal yang membatalkan puasa yang nomor 2, yaitu adalah muntah dengan disengaja. Hal yang membatalkan puasa yang kedua adalah muntah dengan disengaja, sengaja mengeluarkan daripada muntah. Sengaja dia keluarkan, maka puasanya batal walaupun yang keluar sedikit. Nah, muntah di sini maksudnya apa? Ada makanan yang keluar yang kembali. Maksudnya makanan kan dari luar, kemudian dia masukkan, dia makan, kemudian keluar setelah melewati daripada kerongkongan. Kemudian kembali keluar walaupun daripada air, walaupun yang keluar adalah air, maka ini disebut muntah. Bagaimana hukumnya? Ketika dia sengaja memuntahkan, disogok, misalnya mulutnya disogok, mulutnya disogok, kemudian keluar muntah walaupun sedikit, walaupun tidak berubah rasanya, tidak berubah warnanya, sama seperti makanan yang dia makan sebelumnya, baru dimasukkan kemudian dia sogok, kemudian keluar sengaja, maka hukumnya batal. Yang membatalkan adalah sengaja mengeluarkan muntah. Sengaja, maka hukumnya batal. Tapi kalau seandainya keluar dengan sendirinya karena sebab dia sakit, misalnya mual, seperti contohnya ibu hamil. Yang sering terjadi ibu hamil ketika dia di pagi hari, dia bangun, dia berpuasa. Ibu hamil ketika dia mampu untuk berpuasa, puasa. Kalau dia tidak mampu, ya tidak ada masalah, dia tidak berpuasa. Ketika dia mampu untuk berpuasa, di pagi hari dia muntah, tidak kuat, mual, muntah, sampai keluar semuanya. Maka hukumnya gimana? Karena dia tidak sengaja mengeluarkan muntah tersebut, muntah dengan sendirinya karena sebab mualnya dia, maka puasanya tidak batal. Kenapa? Tidak sengaja mengeluarkan daripada muntah, apalagi karena sebab sakit, karena bukan dari unsur kesengajaannya dia, sehingga ketika keluar muntah dengan tanpa sengaja, maka puasanya tidak batal. Karena ada riwayat dari Abu Dawud, Nabi Muhammad SAW bersabda, man dhara'ahul ka' wa huwa sha'im falaisa alaihi qadha. Siapa yang keluar muntah dari tubuhnya, dari lambung keluar muntah tanpa disengaja, sedangkan dia dalam keadaan sha'im, dalam keadaan berpuasa, falaisa alaihi qadha, maka tidak wajib bagi dia untuk mengqadha. Artinya tidak batal puasanya. Tapi wa man istaqa'a amdan falyaqdi, siapa yang sengaja muntah, sengaja dia memuntahkan, mengeluarkan muntah, makanan yang sudah melewati daripada tenggorokan, dia sengaja dia keluarkan, maka hukumnya adalah wajib untuk mengqadha. Artinya batal.
Kalau sengaja mengeluarkan batal, tapi kalau tidak sengaja seperti mual, sakit, maka tidak batal. Namun ada catatan penting di sini, seorang yang sakit kemudian dia muntah dan dia mampu untuk melanjutkan daripada puasanya, ketika dia sudah muntah maka mulutnya dalam keadaan mutanajis. Yang kemarin sudah disinggung masalah air liur. Bagaimana hukum air liur? Air liur itu kan hukumnya suci. Ya suci, kemudian tidak membatalkan puasa ketika ditelan dengan 3 syarat. Yang pertama adalah dalam keadaan suci, kemudian tidak bercampur dengan yang lainnya, dan murni berada di sumbernya, yaitu dalam mulut. Dalam keadaan suci, berarti ketika bercampur dengan muntah maka hukumnya bukan suci lagi, tapi mutanajis. Sehingga air liur yang bercampur dengan bekas muntah atau dengan muntah ditelan, maka hukumnya batal puasanya. Kenapa? Air liurnya sudah tidak suci lagi, tapi apa? Mutanajis. Sehingga ketika seorang muntah tanpa disengaja, batal apa enggak? Tidak batal. Tapi mulutnya mutanajis, sehingga wajib untuk disucikan. Dan disucikannya tidak cukup dengan air ludah. Kumur-kumur dengan air ludah tidak bisa. Harus menggunakan air yang suci mensucikan. Dia ambil air suci mensucikan, dia kumur-kumur. Sampai mana kumur-kumurnya? Wajib untuk mubalaghah, berlebihan sampai di bagian zahir. Dimasukkan bagian zahir. Sehingga seluruh mulutnya sampai di batasan zahir itu dalam keadaan suci. Setelah dikumur-kumur bukan ditelan, tapi dikeluarkan. Dia ambil air yang suci mensucikan, kemudian dia kumur-kumur dan dia berlebihan mubalaghah sampai di batasan zahir, kumur-kumur sampai batasan zahir, kemudian dikeluarkan. Sehingga setelah dia keluarkan, maka mulutnya dalam keadaan suci. Baru boleh dia menelan daripada air ludah. Tapi ketika dia muntah, belum dia sucikan mulutnya, walaupun sudah bersih, tidak ada bekas muntah sama sekali, tidak ada muntahnya, tidak ada rasanya. Cuma di situ masih dalam keadaan mutanajis, karena belum disucikan dengan air yang suci mensucikan. Karena ludah tidak bisa mensucikan. Sehingga ketika ditelan, maka hukumnya batal. Nah terus gimana ketika dia mensucikan mulutnya dengan air yang suci mensucikan? Kan tadi mubalaghah. Lah kok ternyata ada air yang tidak sengaja masuk, maka hukumnya tidak batal. Kenapa? Karena mensucikan mulut yang mutanajis ketika berpuasa itu sesuatu hal yang disyariatkan, diperintahkan. Sehingga muncul kaidah segala sesuatu yang disyariatkan, yang muncul dari hal yang disyariatkan dalam berpuasa, seperti mubalaghah berlebihan di dalam mensucikan mulut, ketika ada yang muncul di situ, artinya ada air yang masuk, maka hukumnya tidak membatalkan daripada puasanya. Tapi kalau segala sesuatu yang tidak disyariatkan, seperti basuhan keempat, kumur-kumur yang keempat dalam wudhu. Wudhu kan cuma 3 kali kumur-kumurnya. Ini yang keempat, apakah yang keempat disyariatkan? Tidak disyariatkan. Ketika dia kumur-kumur yang keempat, kemudian ada air yang masuk, maka batal. Kenapa? Kumur-kumur yang keempat tidak disyariatkan oleh syariat. Nah, kemudian hal yang membatalkan puasa yang nomor 3 adalah bersenggema. Bersetubuh dengan istrinya. Suami istri bersetubuh di siang hari bulan Ramadan. Jika ada seorang suami, dia bersenggema, bersetubuh dengan istrinya dalam keadaan sengaja dan tanpa dipaksa, dan dia tahu keharamannya, dia tahu tidak boleh memang bersenggema, bersetubuh di siang hari bulan Ramadan. Dia sengaja memasukkan kemaluannya di dalam kemaluan istrinya dan tanpa dipaksa, maka puasanya batal. Dua-duanya batal. Baik si suami maupun istri. Kalau istri itu batal ketika mulai masuknya sedikit daripada helm kemaluan seorang suami masuk ke kemaluannya sudah dikatakan batal. Namun kalau suami dikatakan batal kapan? Ketika sempurna helm kemaluan, ujung kemaluannya sempurna masuk dalam kemaluan istri. Jadi kalau istri sedikit dari helm kemaluan sudah masuk, batal. Tapi kalau suami seluruh daripada helm kemaluan, bukan sebatang kemaluan, tapi ujung kemaluan sudah masuk semuanya, maka dikatakan batal. Namun kalau istri sedikit saja dari helm kemaluan sudah masuk, maka dikatakan batal puasanya. Nah, seseorang yang merusak puasanya karena sebab bersenggema tadi itu selama sehari penuh, artinya sehari penuh apa? Setelah dia bersenggema, dia dikatakan orang yang wajib untuk melaksanakan puasa, terpenuhi daripada syarat wajibnya. Dia Islam, kemudian dia taklif yang sudah dijelaskan sebelumnya.
Setelah dia bersenggema di jam 1 sampai maghrib, dia dikatakan orang yang wajib untuk melaksanakan daripada ibadah puasa. Nah, seorang yang merusak daripada daripada bulan Ramadan dalam keadaan sengaja dan dia tahu hukumnya, maka batal puasanya. Dan hal-hal yang muncul karena sebab orang merusak puasanya di siang hari bulan Ramadan ada 5 hal. Yang pertama adalah, jadi ada 5 hal yang muncul karena sebab seseorang merusak puasanya di siang hari bulan Ramadan sehari penuh. Yang pertama adalah dia mendapatkan dosa. Karena tidak diperbolehkan seorang yang berpuasa dia melaksanakan bersenggema di siang hari bulan Ramadan. Sehingga urutan yang pertama adalah dia mendapatkan dosa. Kemudian yang kedua, dia wajib untuk menahan diri sampai terbenam matahari. Jam 1 bersenggema, suami istri jam 1 bersenggema, maka dari jam 1 dia dikatakan batal, dia mendapatkan dosa dua-duanya dan wajib untuk menahan diri sampai terbenam matahari. Seakan-akan dia berpuasa. Seakan-akan dia berpuasa, sehingga wajib bagi dia untuk menahan diri sampai terbenam matahari. Kemudian yang ketiga adalah wajib untuk ditakzir. Wajib untuk ditakzir. Kasih peringatan dia. Ditakzir. Kemudian yang keempat adalah wajib untuk qadha. Suami istri karena dia membatalkan puasanya, karena dia merusak puasa Ramadan, karena sebab jima bersetubuh, maka wajib bagi dia untuk qadha puasanya. Dan yang terakhir yang kelima adalah wajib untuk membayar kafarah. Wajib untuk membayar kafarah. Namun kafarah ini hanya diwajibkan bagi seorang suami. Istri tidak wajib membayar kafarah. Jadi kalau istri cuma wajib qadha. Istri cuma dapat dosa, wajib untuk menahan diri, kemudian dia wajib untuk qadha. Adapun kafarah tidak wajib bagi istri. Jadi yang wajib hanya bagi yang menyenggema. Yang disenggema tidak wajib. Yang menyetubuhi siapa? Suami. Maka suami yang wajib mengeluarkan kafarah. Apa kafarahnya? Nah, kafarah di sini itu harus tertib. Tidak boleh berpindah ke derajat setelahnya sebelum dia dikatakan tidak mampu. Di derajat sebelumnya. Derajat pertama dia tidak mampu, baru boleh pindah yang kedua. Tapi kalau derajat pertama dia mampu, tidak boleh dia berpindah ke derajat yang kedua. Yang pertama adalah seseorang wajib untuk membayar kafarah. Yang pertama urutannya adalah membebaskan budak. Membebaskan budak. Oh, tidak mampu membebaskan budak. Karena zaman sekarang tidak ada budak. Terus gimana? Berpindah ke derajat setelahnya. Yang nomor 2 adalah berpuasa 2 bulan berturut-turut. Berpuasa 2 bulan berturut-turut. Maksudnya apa berturut-turut? Tidak boleh dipotong sehari. Tidak berpuasa sehari. Oh sudah 2 bulan kurang sehari. Besok ini sempurna 2 bulan. Kebetulan hari ini dia tidak berpuasa. Terputus. Wajib ngulangi lagi dari awal. Walaupun karena uzur, dikatakan walau li uzrin, walaupun karena uzur, seperti sakit. Walaupun seperti sakit tidak bisa, tetap wajib untuk mengulangi. 2 bulan harus berturut-turut. Walaupun karena sebab apa? Sebab uzur, seperti sakit misalnya. Kenapa? Karena ini adalah hukuman bagi dia. Sudah dibilang tidak boleh, dia bersenggema, sengaja, tahu, tanpa dipaksa, ya wajib untuk membayar kafarah. Dan yang ketiga, ketika yang nomor 2 tidak mampu, tidak mampu berpuasa, orang yang sudah sakit-sakitan misalnya tidak mampu, maka yang nomor 3 adalah memberi makan kepada 60 orang miskin. Memberi makan kepada 60 orang miskin, setiap satu orang miskinnya 1 mud. 1 mud itu kira-kira 8 ons. 1 mud kira-kira 8 ons. 1 mud apa? Makanan pokok di daerah tersebut. Jadi kalau di Indonesia beras, berarti mengeluarkan setiap satu orang miskin dikasih 8 ons beras. Kalau mau lebih hati-hati ya 1 kilo. 1 kilo, berarti 60 kilo dikeluarkan kepada 60 orang miskin. Setiap satu orang miskin kasih 1 kilo, 1 kilo, 1 kilo. Atau 8 ons. 8 ons, 8 ons, 8 ons. Sampai 60 orang miskin. Tidak mampu juga. 1 tidak mampu. Tidak ada budak. Nomor 2 puasa 2 bulan berturut-turut. Tidak mampu juga. Sakit-sakitan. Nomor 3 tidak mampu juga dia bukan orang yang kaya, tidak bisa untuk memberikan makan 60 orang miskin, maka ketika dia tidak mampu 3 perkara kafarah ini, maka tetap kewajiban kafarah ada dalam tanggungannya. Jadi utang. Seperti utang.
Kapan ketika dia mampu melaksanakan dari salah satu tiga itu, maka wajib untuk dilaksanakan. Jadi jatuhnya apa? Utang. Oh, tidak mampu sekarang, ya tunggu sih sampai nanti dia mampu baru dikeluarkan, baru dibayarkan. Dan kafarah ini hanya wajib bagi siapa? Bagi laki-laki. Adapun perempuan tidak diwajibkan. Dan kafarah juga berulang-ulang dengan berulang-ulangnya hari. Artinya hari Kamis dia bersenggema dengan istrinya, maka wajib bagi dia untuk satu kafarah di antara tiga tadi itu. Kalau tidak membebaskan budak, ya dia puasa 2 bulan berturut-turut. Atau kalau tidak mampu, ya dia memberikan makan 60 orang miskin. Hari Jumat bersenggema lagi, wajib kafarah satu lagi. Hari Sabtu bersenggema lagi, wajib berarti 3 kafarah. Terus gitu. Setiap harinya dia melaksanakan daripada bersenggema ini, wajib melaksanakan kafarah di setiap harinya. Kemudian yang keempat, perkara yang membatalkan puasa yang nomor 4 adalah sengaja mengeluarkan mani. Keluarnya mani dengan sengaja, baik dengan cara halal ataupun dengan cara yang haram. Dengan cara yang haram, onani dengan tangannya sendiri. Tapi kalau dengan cara yang halal, onani dengan tangan istrinya. Hukumnya gimana? Batal puasanya. Walaupun dengan cara yang halal, karena sengaja mengeluarkan mani. Namun ketika keluar mani dengan tanpa disengaja, seperti mimpi basah, di siang hari bulan Ramadan tidur, bangun-bangun ngelihat ada mani di kemaluannya, ngelihat ada mani di bajunya, di sarungnya, di celananya, maka batal puasanya. Maka dikatakan sah puasanya, tidak batal. Kenapa? Karena keluar mani dengan tanpa disengaja. Tidak disengaja kok. Lain kalau disengaja, maka hukumnya apa? Batal puasanya. Kesimpulan dalam keluar mani begini. Terkadang dikatakan batal, terkadang tidak dikatakan batal. Ada 2 gambaran keluar mani dikatakan batal, dan ada 2 gambaran lagi keluar mani dikatakan tidak batal. Yang pertama, keluar mani dikatakan batal. Gambaran yang pertama adalah onani, sengaja mengeluarkan mani, baik dengan cara halal dengan tangan sendiri, dengan tangan istri, atau dengan cara yang haram dengan tangan sendiri. Maka hukumnya batal. Onani hukumnya apa? Batal. Mengeluarkan mani dengan sengaja. Yang kedua adalah, gambaran yang kedua yang dikatakan batal keluar mani, yaitu ketika dia bersentuhan dengan istrinya dengan tanpa penghalang. Misal, berpelukan dengan istrinya dengan tanpa penghalang, tanpa baju misalnya. Tanpa baju, berpelukan dengan tanpa penghalang, sampai keluar mani, hukumnya batal. Baik dengan syahwat ataupun dengan tanpa syahwat. Karena bersentuhannya dengan tanpa penghalang, kemudian keluar mani, maka hukumnya batal puasanya. Jadi ada 2, onani sama bersentuhan dengan seorang perempuan, dengan istrinya dengan tanpa penghalang. Baik dengan syahwat ataupun dengan tanpa syahwat, maka ketika keluar mani, hukumnya adalah batal. Ada kalanya tidak batal. Keluar mani tapi tidak membatalkan puasa. Ada 2 gambaran juga. Gambaran yang pertama, ketika keluarnya dengan tanpa bersentuhan. Keluar dengan tanpa bersentuhan. Contoh, seperti tadi itu, ihtilam, mimpi basah. Mikir sebelum tidur, mikir. Atau tidak mikir. Bangun-bangun, mimpi basah dia, keluar mani. Hukumnya gimana? Tidak batal. Kenapa? Tanpa disengaja dan juga tanpa ada bersentuhan. Tidak bersentuhan dia. Kemudian yang kedua adalah ketika keluar dengan bersentuhan tapi dengan penghalang. Pegangan sama istri, berpelukan sama istri. Cuma ada penghalangnya. Ada pakai baju, bersentuhannya dengan pakai baju, ada penghalangnya. Keluar mani, maka hukumnya tidak batal. Kenapa? Bersentuhannya dengan penghalang. Jadi kalau bersentuhan dengan tanpa penghalang, baik dengan syahwat atau tidak, batal. Keluar mani ya, batal. Tapi kalau bersentuhan dengan penghalang, sampai keluar mani, maka hukumnya tidak membatalkan puasanya. Kemudian hukum bercumbu rayu antara suami sama istri. Ciuman antara suami sama istri. Hukumnya gimana? Hukumnya adalah
ketika dengan sebab ciuman tadi itu, dengan sebab ciuman tadi itu bisa menarik, memunculkan daripada syahwat, menggerakkan daripada syahwatnya, bergerak syahwatnya, bergejolak dengan sebab ciuman tadi itu, maka hukumnya adalah haram. Oh, kalau dengan sebab ciuman bisa menggerakkan daripada syahwatnya akhirnya bergejolak, maka hukumnya adalah haram. Dan keharaman ini ketika di puasa wajib. Tapi kalau puasa sunnah tidak haram. Jadi kalau puasa wajib dihukumi haram. Kalau sampai menggerakkan daripada syahwatnya, membangkitkan daripada syahwatnya. Tapi kalau puasa sunnah tidak haram. Tapi kalau tidak sampai membangkitkan syahwatnya, cuma ciuman biasa, tidak sampai membangkitkan daripada syahwatnya, maka hukumnya adalah khilaful aula. Menyalahi daripada keutamaan. Lebih baik jangan. Kecuali kalau sampai bisa keluar mani karena sebab ciuman tadi itu. Maka hukumnya apa? Haram. Dan juga batal puasanya. Kenapa kok batal? Bersentuhan dengan tanpa penghalang. Kemudian perkara yang membatalkan puasa yang nomor 5 adalah haid, nifas, dan juga melahirkan. Keluar darah haid, keluar darah nifas, dan juga melahirkan. Walaupun sebentar. Nifas itu kan paling sedikitnya, nifas itu kan majatun. Majatun itu sebentar, lahdoh, majah lahdoh. Satu enceratan daripada darah. Keluar sedikit, nah itu sudah dikatakan nifas. Keluar darah nifas sedikit, maka dikatakan batal puasanya. Jadi yang nomor 5 apa? Haid, nifas, dan melahirkan, maka membatalkan daripada apa? Puasa. Nah, ketika batal, maka bagi perempuan nanti wajib untuk diqadai. Bagi perempuan wajib untuk diqadai. Oh, ketika puasa dia haid selama berapa hari? 7 hari. Ya nanti keluar dari bulan Ramadan diqadai. Di masa dia suci diqadai selama 7 hari. Kemudian perempuan yang istihadhah tadi kan haid, nifas. Kalau istihadhah, perempuan yang istihadhah dia tetap wajib untuk berpuasa. Perempuan yang istihadhah wajib bagi dia untuk berpuasa. Keluar darah istihadhah batal tidak puasanya? Tidak batal. Darah istihadhah itu darah selain darah haid, selain darah nifas. Darah penyakit, istilahnya darah penyakit. Yang keluar di selain bukan darah haid, bukan darah nifas, disebut apa? Darah istihadhah, darah penyakit. Ketika keluar darah istihadhah, apakah dikatakan batal puasanya? Tidak batal. Wajib berpuasa, wajib untuk berpuasa, dan dikatakan tidak apa? Tidak batal. Namun yang perlu diperhatikan, perempuan yang berpuasa dalam keadaan istihadhah, maka ketika dia memakai pembalut, sebelum memakai pembalut, kemaluannya kan disumbat supaya darahnya tidak keluar. Kalau di bulan Ramadan, maka tidak perlu memakai sumbatan kemaluan untuk apa? Menyumbat daripada darah tersebut. Tidak usah. Kenapa? Bisa membatalkan puasanya. Kenapa? Karena kemaluan depan termasuk daripada rongga yang terbuka. Sehingga ketika disumbat dengan kain, maka kain tersebut termasuk daripada benda. Nah, kalau benda masuk di kemaluan depan, batal. Makanya sampai kemarin sudah dijelaskan, perempuan ketika istinja cebok, jangan sampai tangannya itu menggok sedikit. Artinya ada yang masuk. Cukup dengan perut jari-jari. Jadi ketika perempuan dalam keadaan istihadhah berpuasa, maka tidak usah disumbat. Tidak ada masalah, tidak usah disumbat. Karena kalau seandainya disumbat, bisa membatalkan daripada puasa. Kemudian yang nomor 6, perkara yang membatalkan puasa yang nomor 6 adalah gila. Dan gilanya walaupun sebentar. Gila, hilang akal. Walaupun sebentar, jam 1 dia gila. Kemudian jam 2 sadar, batal. Puasanya apa? Batal. Dan yang nomor 7 adalah pingsan dan mabuk. Pingsan dan mabuk. Nomor 6, gila walaupun sebentar. Nomor 7 adalah pingsan dan mabuk. Dengan syarat apa? Sengaja pingsan dan mabuknya dalam keadaan sengaja. Dan selama 1 hari full. Jadi sampai terbenam matahari dia dalam keadaan apa? Dalam keadaan pingsan atau dalam keadaan mabuk. Jadi begini, kesimpulannya, hukum seseorang dia pingsan atau dia mabuk di siang hari bulan Ramadan ketika dia berpuasa, dia mabuk atau dia pingsan, ada 4 keadaan. Annalil ighma wa syukur arba'u halat. Seseorang yang pingsan atau dia mabuk di siang hari bulan Ramadan ada 4 keadaan. Keadaan yang pertama, inta ada bihima wa amma jami'an nahar.
batala shaumuhu bittifaq. Ketika sengaja dia menyengaja mabuk misalnya, sengaja dia mabuk. Dan mabuknya dia itu sampai terbenam matahari. Jadi selama waktu puasa terbit fajar sampai terbenam matahari, mulai dia mabuk sampai terbenam matahari itu dia dalam keadaan tidak sadar mabuk. Contoh misalnya ketika dia sahur, dia minumnya bukan minum teh, minumnya minum khamr, minum minuman keras. Efeknya baru didapati ketika dia berpuasa. Ketika puasa jam 1 baru dia mabuk ngeliyeng. Kok mabuk saya ini? Mabuk sudah hilang, akalnya hilang. Karena sebab apa? Sahur pakai minuman keras. Ketika jam 1 dia mabuk karena sebab disengaja. Yang pertama syaratnya apa? Disengaja. Dan yang kedua, setelah dia mabuk, dia hilang akalnya sampai terbenam matahari. Jadi tidak ada sadarnya sama sekali, maka batal puasanya ittifaq ulama. Ulama sepakat hukumnya apa? Seorang yang mabuk dengan disengaja atau pingsan dengan disengaja dan sampai terbenam matahari, pingsannya atau mabuknya, maka puasanya batal. Sepakat ulama. Kalau terpenuhi 2 syarat, maka batal. Apa 2 syarat? Sengaja dan sampai terbenam matahari. Mulai hilang akal karena sebab mabuk dan pingsannya tadi itu sampai terbenam matahari, maka puasanya apa? Batal. Keadaan yang kedua, kalau tidak sengaja. Tidak sengaja dan tidak sampai terbenam matahari. Tidak sengaja dia. Dia tidak sengaja ketika sahur, subhanallah ketika sahur dia bukan minum teh. Dia disuguhi sama temannya, ini teh ini enak ini. Kalau dia minum, ternyata itu bukan teh, tapi minuman keras. Efeknya baru ada jam 1, ngeliyeng. Mabuk dia. Tapi tanpa kesengajaan dia. Tanpa ada kesengajaan dari dirinya. Berarti syarat yang pertama tidak terpenuhi. Kemudian jam 1 dia mabuk, jam 3 dia siuman. Dia siuman sadar sampai terbenam matahari, dia dalam keadaan sadar. Maka kata ulama, lam yabtul shaumuhu bittifaq. Tidak batal puasanya, sepakat ulama. Karena dia tidak sengaja dan tidak sampai terbenam matahari. Dia mabuknya, dia pingsannya itu tidak disengaja dan tidak sampai terbenam matahari. Jadi yang nomor 1 sama 2 ini sepakat ulama. Nanti yang nomor 3 sama 4 ini ada perbedaan pendapat. Nah, sekarang masuk yang nomor 3. Yang nomor 3. Keadaan yang nomor 3 ketika pingsan atau mabuknya dalam keadaan sengaja. Sengaja tapi tidak sampai terbenam matahari. Hilang akalnya, kesadarannya hilang tapi tidak sampai terbenam matahari. Cuma sengaja. Dia mabuknya sengaja. Contoh dia mabuk ya. Mabuknya sengaja. Contoh. Ketika dia sahur, dia sengaja minum minuman keras. Efeknya ada jam 1. Jam 1 dia ngeliyeng. Berarti syarat pertama apa? Sengaja, terpenuhi. Tapi yang kedua, keadaannya dia tidak sampai terbenam matahari, hilang akalnya. Jam 3 dia sadar. Apakah puasanya batal? Nah, di sini ada perbedaan pendapat. Seseorang yang dia mabuk dalam keadaan sengaja, tapi tidak sampai terbenam matahari. Jadi sadar, sebelum terbenam matahari dia sadar. Maka di sini ada perbedaan pendapat. Menurut Al-Imam Ibnu Hajar, hukumnya adalah batal. Tapi menurut Al-Imam Romli, hukumnya tidak batal. Ibnu Hajar mengatakan batal, tapi Imam Romli mengatakan tidak batal. Nanti akan dijelaskan perbedaan antara Ibnu Hajar sama Imam Romli di dalam syarat batalnya seorang yang mabuk atau pingsan di siang hari bulan Ramadan. Jadi keadaan yang ketiga adalah ketika sengaja pingsan atau mabuk tapi tidak sampai terbenam matahari. Jadi tidak sampai mulai dia mabuk atau pingsannya itu tidak sampai hilang akalnya, itu tidak sampai terbenam matahari. Maka hukumnya ada khilaf. Ibnu Hajar mengatakan batal, tapi Al-Imam Romli mengatakan apa? Tidak batal. Kemudian yang terakhir, keadaan yang keempat adalah ketika tidak disengaja. Tidak disengaja ya. Tapi hilang akalnya sampai terbenam matahari. Kebalikan yang nomor 3. Yang nomor 3 sengaja tapi tidak sampai maghrib. Tapi kalau yang nomor 4 tidak sengaja tapi sampai maghrib. Sahur diguyon sama disuguhi sama temennya khamr. Dia sangka teh diminum, tidak sengaja. Jam 1 ngeliyeng dia, mabuk. Tanpa disengaja. Ketika dia mabuk jam 1 sampai maghrib. Habis maghrib, azan maghrib dia baru sadar. Hukum puasanya gimana tadi itu? Sebelum dia mabuk, hukum puasanya gimana? Apakah dikatakan batal?
atau dikatakan sah, di sini juga ada perbedaan pendapat. Menurut Ibn Hajar kebalikannya. Kalau tadi yang nomor 3 Ibn Hajar bilang batal, tapi di sini Ibn Hajar mengatakan tidak batal. Tapi Al-Imam Ramli mengatakan batal. Ibn Hajar bilang tidak batal, tapi Imam Ramli mengatakan apa? Batal. Jadi ada 4 keadaan. Yang pertama, kalau sengaja dan sampai maghrib, maka sepakat Ibn Hajar, Imam Ramli mengatakan batal. Yang 2, tidak sengaja dan tidak sampai maghrib. Tidak sengaja dia, dan dia mabuknya cuma sebentar. Jadi jam 1 dia mabuk, jam 3 dia siuman. Sebelum maghrib dia sadar. Maka tidak batal puasanya, sepakat antara Ibn Hajar Imam Ramli. Dan yang ketiga adalah ketika sengaja. Sengaja tapi tidak sampai maghrib. Sengaja tapi tidak sampai maghrib, ada perbedaan pendapat. Ibn Hajar bilang batal, Imam Ramli mengatakan tidak batal. Dan yang keempat, ketika tidak sengaja tapi sampai maghrib. Jadi mabuk atau pingsannya sampai maghrib. Maka menurut Al-Imam Ramli batal, tapi menurut Ibn Hajar adalah tidak batal. Nah, di sini Ibn Hajar itu di dalam 2 kitabnya, jadi ada di kitab Tuhfah sama di kitab Syarah Irsyad, itu beliau berbeda. Jadi omongan beliau di 2 kitab tersebut berbeda. Imam Ibn Hajar dalam kitabnya Tuhfah, beliau mengatakan, dikatakan batal seorang yang pingsan ataupun mabuk, itu ketika disengaja. Sengaja walaupun sebentar. Makanya tadi yang nomor 3 kan sengaja walaupun tidak sampai maghrib, menurut Ibn Hajar apa? Batal. Karena beliau di dalam kitabnya Tuhfatul Muhtaj, syarahnya Minhajut Talibin, beliau mengatakan ketika sengaja seseorang yang mabuk ataupun pingsan disengaja walaupun sebentar tidak sampai maghrib, maka dikatakan sudah batal. Karena ada unsur apa? Sengaja. Namun dalam kitab yang lain, Syarah Irsyad, beliau mengatakan batal itu ketika berkumpul 2 syarat, yaitu sengaja dan sampai maghrib. Ketika sengaja dan sampai maghrib baru dikatakan batal. Tapi kalau salah satu dari 2 syarat tidak terpenuhi, maka tidak batal menurut Ibn Hajar. Itu menurut Ibn Hajar. Kalau menurut Imam Ramli, beliau mengatakan batalnya itu ketika sampai maghrib. Mau sengaja, mau tidak sengaja, pokoknya dilihat dia pingsannya atau mabuknya sampai maghrib atau enggak. Oh, sampai maghrib baru dikatakan batal puasanya. Oh, tidak sampai maghrib, maka dikatakan tidak batal, walaupun sengaja. Walaupun sengaja tapi tidak sampai maghrib, maka menurut Imam Ramli apa? Tidak batal puasanya. Kemudian perkara yang membatalkan puasa yang terakhir adalah murtad. Seorang keluar daripada Islam dengan niat, dia niat besok saya mau murtad. Nah, ini orang tidak nunggu besok, sekarang dia sudah murtad. Alhamdulillah min dzalik. Tengah-tengah puasa, besok saya tak murtad, saya tidak mau puasa, besok tak murtad. Tidak nunggu besok, sekarang dia sudah murtad. Nanti habis saya terbenam matahari, saya mau murtad. Sudah murtad sekarang, dari sekarang dia murtad. Waliyadzubillah. Atau dengan ucapan, dia menuhankan selain Allah, mensekutukan Allah, atau dengan fi'il, dengan pekerjaan, sujud di berhala. Walaupun murtadnya sebentar. Walaupun sebentar, jam 1 dia murtad, jam 2 masuk Islam lagi, maka dikatakan batal puasanya. Jadi ada 8 perkara yang membatalkan puasa. 8 perkara yang membatalkan puasa. Yang pertama adalah masuknya benda, suatu benda ke dalam tubuh seseorang melalui daripada 5 rongga yang terbuka, yaitu kemaluan depan, kemaluan belakang, kemudian mulut, telinga, dan juga hidung. Kemudian yang kedua adalah sengaja muntah, ada kaitannya. 1 sampai 8 ini ada kaitannya semua. Yang kedua adalah sengaja muntah. Sengaja muntah. Kemudian yang ketiga adalah jima, bersetubuh. Yang ketiga sama yang keempat ini sama-sama ada kaitannya. Yang 1 sama 2 ada kaitannya. Yang pertama masuknya benda. Yang kedua muntah. Yang ketiga bersetubuh. Yang keempat keluar mani dengan sengaja. Jadi keluar mani ada kalanya bersenggema, ada kalanya tidak bersenggema. Kalau bersenggema, mau keluar mani, mau tidak keluar mani, hukumnya batal. Jadi kalau suami mulai masuknya, kalau perempuan batal kapan? Ketika mulai masuknya daripada helm kemaluan seorang suami, walaupun tidak semuanya. Tapi kalau suami, batal ketika seluruh daripada helm kemaluan sudah masuk dalam kemaluan seorang istri. Kemudian yang kelima adalah haid, nifas, keluar darah haid, keluar darah nifas, dan melahirkan. Seorang perempuan melahirkan, maka batal puasanya. Kemudian yang keenam adalah gila. Jadi kalau yang keenam, ketujuh ini
kalau disimpulkan adalah hilangnya akal. Hilangnya akal bisa dengan sebab gila, kemudian pingsan dan juga mabuk. Kalau mau diperinci tadi itu, ada kalanya dia gila, kalau gila tidak ada perinciannya. Gila bentar batal. Kemudian yang ketujuh adalah pingsan dan juga mabuk, dan yang kedelapan adalah murtad. Seorang yang murtad maka batal puasanya. Nah, berikutnya kemudian seorang yang mendapatkan uzur di dalam puasa, artinya dia boleh untuk tidak berpuasa. Seseorang yang mendapatkan uzur di bulan puasa yang dia diperbolehkan untuk iftar, untuk tidak berpuasa, ada 4 bagian, dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah wajib bagi mereka untuk qadha tapi tidak wajib fidyah. Orang-orang yang dapat uzur untuk tidak berpuasa di siang hari bulan Ramadan, yang pertama adalah hanya wajib qadha tapi tidak wajib fidyah. Jadi ada 4. Yang pertama wajib qadha tanpa fidyah, yang kedua wajib fidyah tanpa qadha, yang ketiga wajib dua-duanya, qadha plus fidyah, dan yang keempat tidak wajib dua-duanya. Nah, di sini yang pertama, kita bahas yang pertama. Yang pertama adalah hanya wajib qadha tanpa fidyah. Siapa yang wajib qadha tanpa fidyah? Yang pertama seorang perempuan yang haid dan nifas. Seorang yang mengalami haid maka hanya wajib qadha tanpa fidyah. Nah, kemudian yang berikutnya adalah seorang yang sakit. Seorang yang sakit maka dia hanya wajib untuk qadha tanpa apa? Tanpa fidyah. Tapi sakit yang diharapkan kesembuhannya. Karena sakit itu dibagi menjadi 2. Sakit itu ada 2. Ada kalanya sakit yang bisa sembuh, diharapkan sembuh, cuma sakit meriang gitu aja. Oh, bisa sembuh, bisa. Ada kalanya sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya. Dokter sudah memvonis, ini orang tidak bisa sembuh. Sakit yang tidak bisa sembuh. Hukumnya gimana? Beda antara 2 hal ini. Yang pertama sakit yang bisa sembuh, maka hanya wajib qadha saja. Jadi begini, masalah orang yang sakit begini. Seseorang yang sakit, ada 2 orang yang sakit itu. Yang pertama adalah yang dia ada harapan sembuh. Yang pertama ada harapan sembuh bagi dia. Hukumnya gimana? Wajib bagi dia untuk mengqadha'i ketika dia mungkin untuk mengqadha'i. Contohnya mungkin gimana? Ketika keluar bulan Ramadan ada waktu sembuh untuk mengqadha'i puasa yang dia tinggalkan karena sebab sakit di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan sakit 3 hari. Keluar bulan Ramadan di bulan Syawal 15 hari setelah bulan Syawal dia meninggal. Waktu 15 hari itu kan memungkinkan bagi dia untuk mengqadha'i 3 hari. Ternyata belum dia qadha'i. Terus gimana? Nanti yang mengqadha'i adalah ahli warisnya, keluarganya mengqadha'i. Boleh untuk dipuasakan, boleh untuk dikeluarkan fidyah. Boleh untuk dikeluarkan fidyah atau boleh untuk diqadha'i. Itu kalau memungkinkan. Kalau memungkinkan, artinya memungkinkan apa? Ada waktu untuk mengqadha'i. Ternyata tidak diqadha'i sampai meninggal, maka haknya berpindah ke ahli warisnya, ke keluarganya. Yang mengqadha'i, yang membayarkan fidyah adalah ahli warisnya. Tapi kalau tidak memungkinkan, contohnya apa tidak memungkinkan? 3 hari sebelum selesai Ramadan, tanggal 27 Ramadan sampai 30 Ramadan dia sakit. Selesai sakit, selesai Ramadan, tanggal 30 selesai Ramadan, besoknya 1 Syawal, dia dalam keadaan sakit. Lebaran dalam keadaan sakit. Tanggal 2 sakit, 3 sakit, 4 sakit, sampai tanggal 15 Ramadan sakit. Dari tanggal 27 Ramadan sampai 15 Syawal dia meninggal. Dari tanggal 2 Syawal, karena tanggal 1 Syawal kan haram berpuasa. Dari tanggal 2 Syawal sampai 15 Syawal dia tidak ada kemungkinan untuk mengqadha. Kenapa? Sakitnya terus menerus. Sampai dia mati. Maka tidak diwajibkan bagi dia untuk mengqadha'i apapun. Tidak wajib. Bagi dia tidak wajib, dia meninggal. Keluarganya juga tidak wajib. Keluarganya hanya wajib mengqadha'i atau mengeluarkan fidyah dari apa yang ditinggalkan oleh ayahnya misalnya, atau yang meninggal tadi itu. Yang meninggal tadi itu ketika tidak melaksanakan daripada puasa karena sebab sakit, maka wajib untuk diqadha'i atau dikeluarkan fidyah. Tapi dengan syarat apa? Ketika memungkinkan. Tapi kalau tidak memungkinkan, maka tidak diwajibkan apapun. Tidak wajib untuk diqadha'i dan tidak wajib untuk dikeluarkan
fidyah, tapi hukumnya sunnah. Oh, misalnya bapaknya meninggal, habis sakit meninggal, tidak ada kesempatan untuk mengqadha. Terus gimana kita ahli warisnya? Ya sudah, kita kerabatnya ngodoi bapak. Loh, kan tidak wajib, ya sunnah. Atau keluarkan fidyah. Oh, 3 hari, tiap harinya 1 mud, 8 ons. Itu kalau penyakit yang ada harapan sembuh. Jadi kalau ada harapan sembuh seperti itu perinciannya. Tapi kalau orang yang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya, tidak bisa dia. Dokter sudah memvonis, ente tidak bisa sembuh lagi. Terus hukumnya gimana? Maka dia hanya wajib mengeluarkan fidyah. Nanti masukin nomor 2. Hanya wajib mengeluarkan fidyah. Langsung. Tidak usah nunggu dia sembuh. Dia tidak bisa sembuh kok. Langsung dikeluarkan fidyah. Nah, setiap harinya 1 mud. Berarti 30 hari mengeluarkan 30 mud. Keluarkan 30 mud. 1 mud itu 8 ons. Lebih baik digenapkan berapa? 1 kilo. Berarti 30 kilo. Dikeluarkannya kapan fidyah itu? Boleh diakhirkan, keluar bulan Ramadan juga boleh. Karena wajibnya fidyah itu alat talaqi. Wajibnya fidyah itu tidak segera. Jadi waktunya boleh setiap terbit fajar setiap harinya. Atau boleh diakhirkan di bulan Ramadan boleh. Dikumpulkan semuanya, 30 kilo langsung di akhir Ramadan dikeluarkan boleh. Atau setelah bulan Ramadan juga boleh, tidak apa-apa. Nah, tapi ketika dia keluar bulan Ramadan, dia belum mengeluarkan fidyah, setiap harinya dia tidak mengeluarkan fidyah, dia tunggu nanti akhir Ramadan. Akhir Ramadan tidak keluarkan fidyah. Keluar bulan Ramadan boleh apa tidak? Boleh. Karena wajibnya tidak segera. Keluar bulan Ramadan, tanggal 15 Syawal, sampai tanggal 15 Syawal belum dia keluarkan fidyahnya. Kemudian 15 Syawal dia meninggal. Maka kewajibannya berpindah kepada kerabatnya. Kerabatnya yang wajib untuk mengeluarkan daripada fidyah orang tuanya tadi itu yang meninggal. Atau orang yang meninggal, kerabat yang meninggal tadi itu. Karena sama seperti utang, apalagi utangnya Allah. Ini utang yang berkaitan dengan agama, dengan fidyah, lebih harus didahulukan. Jadi kalau orang sakit yang ada harapan kesembuhan hanya wajib apa? Qadha tanpa fidyah. Tapi kalau tidak ada harapan kesembuhan, sakit sudah tidak ada harapan kesembuhan, orang yang stroke maka wajib untuk apa? Fidyah saja tanpa qadha. Kemudian orang yang musafir, orang yang bepergian. Orang yang bepergian maka orang yang bepergian maka dia hanya wajib untuk qadha tanpa apa? Tanpa fidyah. Begitu juga orang yang pingsan. Orang yang pingsan wajib qadha tanpa fidyah. Orang yang haid, orang yang nifas, orang yang sakit yang diharapkan kesembuhan bisa untuk sembuh. Kemudian orang yang musafir bepergian dan orang yang pingsan wajib untuk qadha tanpa apa? Tanpa fidyah. Kemudian yang kedua adalah wajib untuk fidyah tanpa qadha. Kebalikan yang pertama. Yang pertama qadha tanpa fidyah, ini fidyah tanpa qadha. Seperti siapa? Orang tua yang sudah tidak mampu untuk puasa. Sudah lansia, lanjut usia, umur 80 tahun, tidak bisa, tidak mampu dia untuk puasa, langsung keluarkan fidyah. Tidak wajib untuk qadha. Ulang dia tidak wajib untuk puasa. Dia tidak mampu untuk puasa, bagaimana mungkin untuk mengqadha? Makanya hanya wajib apa? Fidyah. Dan yang kedua contohnya adalah seorang yang sakit yang tidak diharapkan apa? Kesembuhannya. Tadi itu. Seorang yang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya, maka hanya wajib apa? Fidyah. Keluarkan fidyah. Tidak wajib untuk qadha. Kemudian yang ketiga adalah diwajibkan atas mereka yang diberi uzur untuk tidak berpuasa, wajib untuk fidyah plus qadha. Qadha plus fidyah. Ada 2 orang yang dia diwajibkan untuk qadha plus fidyah. Orang yang pertama adalah yang berbuka, dia tidak berpuasa karena khawatir kepada nyawa orang lain. Dia tidak berpuasa karena apa? Karena khawatir atas nyawa orang lain. Contohnya ibu hamil dan ibu yang menyusui. Ibu hamil dan ibu yang menyusui ketika dia tidak berpuasa, ibu yang hamil tidak berpuasa, dan ibu yang menyusui tidak berpuasa. Hukumnya gimana? Wajib qadha atau fidyah atau dua-duanya atau salah satunya? Nah, di sini diperinci. Perinciannya begini. Ketika ibu yang hamil dan ibu yang menyusui hanya khawatir kepada anaknya saja. Kalau saya berpuasa, saya khawatir kepada anak yang saya susui atau kepada janin yang ada di dalam kandungan saya. Saya hanya khawatir kepada diri anak saya, bukan kepada diri saya sendiri. Saya khawatir kepada anak saya sendiri.
maka wajib untuk fidyah plus kodok. Kodok plus fidyah. Kalau khawatirnya kepada anaknya tok, anaknya saja. Tapi kalau ada alasan diri sendiri, saya khawatir sama anak, juga sama diri sendiri. Atau diri sendiri saja, tidak khawatir sama anaknya sama sekali. Saya cuma khawatir kalau saya puasa, saya nanti lemes. Saya nanti lemes, tidak khawatir sama anaknya sama sekali. Atau khawatir dua-duanya, sama anak dan juga sama dirinya. Maka hanya wajib qadha tanpa fidyah. Jadi kalau perempuan yang hamil dan ibu yang menyusui ketika khawatir atas dirinya saja atau diri plus anak, khawatir sama dirinya sendiri dan juga kepada anak, maka hanya wajib qadha tanpa fidyah. Tapi kalau hanya khawatir kepada anaknya saja tanpa ada unsur diri sendiri, gampangannya begitulah. Tidak ada alasan diri sendiri, maka wajib fidyah plus qadha. Karena berbuka tidak berpuasa karena apa? Khawatir nyawa orang lain. Dan yang nomor dua adalah seseorang yang dia mengakhirkan qadha padahal dia mampu untuk mengqadha'i tanggungan qadha yang telah dia tinggalkan di Ramadan sebelumnya sampai datang Ramadan berikutnya. Contoh, seseorang fulan ketika dia di bulan Ramadan tahun lalu dia meninggalkan puasa 3 hari. Baik dengan udzur ataupun dengan tanpa udzur, wajib untuk apa? Untuk qadha. Keluar bulan Ramadan, ada kemungkinan bagi dia untuk mengqadha'i. Ada kemungkinan selama setahun sebelum datang Ramadan tahun ini, karena dia meninggalkannya tahun kemarin. Tahun ini sebelum datang Ramadan tahun ini, itu dia ada kemungkinan untuk mengqadha. Ternyata tidak dia qadha'i sampai datang Ramadan tahun ini. Satu Ramadan belum dia qadha'i qadha Ramadan yang tahun lalu, maka wajib untuk qadha tetap ada bagi dia dan ditambah wajib fidyah. Dan fidyah ini berulang-ulang setiap tahunnya. Artinya keluar Ramadan tahun ini belum dia keluarkan fidyah sampai Ramadan tahun depan, maka fidyahnya dikali lipat 2. Berarti 3 hari tadi, 1 harinya berapa? Kalau tahun depan belum dikeluarkan, berarti tahun depan dia wajibnya berapa? 1 harinya 14 ons. 2 mud berarti. 14 ons. 1 harinya berapa? 14 ons. 14 kali 3. Oh, tidak dikeluarkan lagi sampai datang Ramadan berikutnya lagi. Berarti kali 3. Terus kali 4, kali 5 sampai dia menunaikan daripada fidyahnya. Tapi kalau dia tidak memungkinkan, dia mengakhirkannya karena sebab tidak mungkin. Tidak mungkin selama 1 tahun anak tidak bisa untuk mengqadha'i. Keluar bulan Ramadan, anak haid. Kemudian melahirkan. Kemudian dia dalam keadaan ngandung ya. Kemudian dia melahirkan, kemudian nifas tidak bisa untuk mengqadha'i sampai datang Ramadan tahun ini, maka tidak diwajibkan bagi dia untuk fidyah. Wis qadha aja. Tidak wajib untuk apa? Untuk fidyah, hanya wajib qadha. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah tidak wajib qadha dan tidak wajib fidyah. Seorang yang tidak wajib qadha dan tidak wajib fidyah yaitu adalah seorang yang gila yang dia tidak sengaja karena sebab kegilaannya. Tidak sengaja gila. Contoh gila ya berarti dia makan pil sengaja. Ini pil bisa membuat anak gila. Diminum sama dia ketika sahur. Kemudian dia gila. Apakah wajib qadha plus fidyah? Karena dia sengaja, ya wajib untuk qadha. Tapi kalau dia tidak sengaja tiba-tiba gila, tidak wajib qadha dan tidak wajib apa? Fidyah. Nah, tadi fidyah apa? Fidyah itu mengeluarkan 1 mud dari makanan pokok daerah tersebut. 1 mud itu sekitar 8 ons. Atau kalau mau digenapkan 1 kilo. Dan dikeluarkannya kepada fakir miskin. Bukan kepada 8 golongan yang diberikan zakat. Tapi kepada fakir miskin. Berikan kalau tidak fakir ya miskin. Berikan ke fakir miskin. Dan fidyah akan berulang-ulang setiap pengulangan tahunnya. Tahun ini tidak mengeluarkan, tahun berikutnya tidak mengeluarkan, terus berulang-ulang. Seperti tadi pembahasan, seseorang yang mengakhirkan qadha sampai datang Ramadan berikutnya. Nah, sedikit bahas 2 masalah. Nah, yang pertama adalah seseorang yang haid, perempuan yang haid, apakah boleh bagi dia untuk meminum pil? Perempuan yang haid apakah boleh bagi dia untuk meminum pil penunda daripada haid? Minum pil untuk apa? Supaya saya berpuasa sebulan full. Berpuasa sebulan full tanpa penghalang haid. Apakah boleh? Sebelum dijawab boleh atau enggak, begini. Perempuan dia itu diberi
keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberi kenikmatan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia haid di siang hari bulan Ramadan, di pertengahan Ramadan dia haid. Karena sebulan bisa jadi dia tidak haid, bisa jadi juga haid, tergantung daripada kebiasaannya. Ketika dia haid kan dia tidak diwajibkan untuk berpuasa. Apakah dia mendapatkan daripada pahala puasanya? Dapat pahala puasa. Dapat pahala qiyamul lail. Ketika dia ada kebiasaan qiyamul lail, sholat duha. Ketika dia haid, tetap dia dapat daripada pahalanya. Jadi itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala, dapat fadilahnya tetap. Namun ketika ditanya tentang hukumnya apakah haram ataupun boleh, maka hukumnya adalah boleh. Meminum pil penunda daripada haid itu hukumnya adalah boleh, selama dengan syarat ketika tidak ada bahaya yang bisa membahayakan dirinya. Kalau saya minum tidak ada bahaya sama sekali, maka hukumnya boleh. Tapi kalau ada bahaya yang membahayakan dirinya, maka hukumnya adalah haram. Ini ada bahaya, kalau saya minum bisa bahaya ini. Dia minum, maka hukumnya haram, tidak boleh. Dan yang kedua adalah seseorang yang dia selalu bepergian. Seseorang yang selalu bepergian seperti sopir truk, dia ke luar kota dan lain sebagainya, dia selalu bepergian. Apakah boleh bagi dia untuk tidak berpuasa? Ulama membahas di sini, seseorang yang mudi musafar, seseorang yang selalu bepergian itu tidak diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Karena kalau seandainya dia diperbolehkan untuk tidak berpuasa, dia di setiap harinya akan tidak berpuasa. Dia akan meninggalkan daripada kewajiban-kewajiban selama sebulan full. Oh, sekarang dia dikatakan diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Berarti besok juga dia tidak berpuasa terus selama sebulan, dia tidak akan berpuasa. Kecuali kalau seandainya dia memungkinkan untuk mengqadha daripada puasa selama dia bepergian tadi itu. Selama saya bepergian selama sebulan, ada waktu untuk libur selama sebulan juga. Contoh liburnya di waktu apa? Oh, bulan Muharram. Selama sebulan, ya sebulan. Maka boleh bagi dia untuk membatalkan daripada puasanya. Tidak berpuasa tidak apa-apa, karena ada kemungkinan bagi dia untuk mengqadha'i puasanya. Tapi kalau tidak ada kemungkinan untuk mengqadha'i daripada puasanya, maka tidak diperbolehkan. Tidak boleh. Kecuali ada pendapat daripada Imam Ibnu Hajar. Imam Ibnu Hajar mengatakan seseorang yang bepergian, yang selalu bepergian tadi itu diperbolehkan bagi dia untuk berbuka, untuk tidak berpuasa. Boleh bagi dia untuk tidak berpuasa secara mutlak. Maksudnya mutlak di sini apa? Baik ada kemungkinan untuk mengqadha'i atau tidak ada kemungkinan untuk mengqadha'i, boleh. Untuk apa? Untuk tidak berpuasa. Namun kita na'mal bil ihtiyat. Kita ngamalkan dengan apa? Ihtiyat. Ketika kita mengatakan tidak diperbolehkan untuk berbuka, tidak berpuasa, kita katakan boleh untuk berpuasa bagi orang-orang yang selalu bepergian, sehingga dia nanti akan meremehkan. Tidak apa-apa kan? Boleh kan? Ya sudah. Jadi kita na'mal bil ihtiyat, kita ambil pendapat yang mengatakan apa? Tidak diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Dan nanti menyebabkan apa? Dia meninggalkan ibadah puasa Ramadan selama sebulan suntuk. Dan itu akan menimbulkan daripada meremehkan agamanya, meremehkan puasa, meremehkan sholat, kalau sudah meremehkan satu ibadah, maka dia akan meremehkan daripada ibadah-ibadah yang lain. Na'udzubillahi min dzalik. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.